Perkenalkan, saya Emma Husna dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan membahas materi tentang nikah. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian nikah, hukum-hukum menikah, dan materi lain sebagainya. Mari kita simak video berikutnya. Oke, untuk materi pertama yaitu definisi menikah. Karena sebelum materi lain, kita harus tahu dulu dong apa itu nikah. Pernikahan berasal dari kata nikah. Dalam istilah bahasa Indonesia berarti suatu perkumpulan. Jadi menurut istilah syaraf, nikah adalah mengikat janji atau akad antara wanita dan laki-laki yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga yang sejahtera sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Materi kedua adalah hukum nikah. Menurut para ulama, hukum menikah adalah sunnah, tetapi menurut niat pelaku, hukum nikah terbagi menjadi 5, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. 1. Mubah. Kapan sih nikah itu dikatakan mubah? Sama mubah itu apa sih? Mubah adalah sesuatu yang boleh ditinggalkan dan boleh dilakukan. Ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, dilakukan tidak mendapatkan pahala. Kapan sih nikah itu dikatakan mubah? Jika seseorang itu kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya turun, kadang-kadang nafsunya naik, kadang-kadang turun, kalau kerja kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, males, itu dilakukan mubah. Yang kedua adalah sunnah. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah adalah jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Menurut para ulama, hukum menikah adalah sunnah karena dalam Al-Quran banyak dikatakan amar. Tidak semua amar berarti wajib. Ada juga amar yang berarti tidak wajib dilakukan, tapi dilakukan mendapatkan pahala. Jadi adalah sunnah. Kapan sih dikatakan sunnah? Yaitu saat seseorang sudah mampu menafkahi keluarganya, tetapi nafsunya belum terlalu tinggi. Yang ketiga ada wajib. Kapan sih dikatakan wajib? Dikatakan wajib jika seseorang itu sudah memiliki nafkah yang cukup untuk keluarganya, lalu dia mempunyai nafsu yang tinggi. Karena takut akan terjadinya zina atau hal yang terlarang dalam Islam, maka nikah adalah hukumnya wajib. Yang keempat, hukumnya makruh. Makruh itu jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dilakukan tidak apa-apa. Makruh di dalam menikah itu karena dia sudah mempunyai syahwat yang tinggi tetapi belum mampu menafkahi istrinya. Yang kelima ada haram. Haram berarti khas atau sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jika dilakukan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Kapan sih seseorang ini dikatakan haram untuk menikah? Seseorang ini dikatakan haram untuk menikah jika dia berniat untuk menyakiti perempuan yang dinikahi tersebut. Contohnya, jika si laki-laki ini mempunyai dendam terhadap keluarga si perempuan, maka dia ingin menikahi si perempuan tersebut, niatnya ingin balas dendam. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam atau hukum nikahnya adalah haram. Sekian untuk hukum menikah. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun nikah. Syarat menikah itu ada 5, yaitu beragama Islam, bukan mahram, dihadiri saksi, sedang tidak berihram atau haji, dan bukan paksaan. Kita akan jelasin dulu beragama Islam. Artinya, agama Islam artinya kedua belah pengantin atau kedua belah pihak dari pengantin beragama Islam. Lelaki dan perempuannya harus beragama Islam. Jangan tidak boleh atau tidak sah seseorang menikah dengan orang yang di luar agamanya walaupun menggunakan ijab qabul Islam atau menggunakan cara Islam. Yang kedua, bukan mahram. Mahram pembahasan ini akan kita bahas untuk nomor 4. Yang ketiga, dihadiri saksi. Siapa sih saksi itu? Saksi itu adalah 2 orang dewasa yang berasal dari pihak lelaki dan perempuan yang wajib ada dalam suatu pernikahan. Laki dewasa yang sudah mengerti arti dari ijab qabul tersebut. Yang keempat, sedang tidak berihram atau haji. Seseorang yang sedang berihram atau haji tidak boleh melakukan pernikahan karena ada larangan haji, yaitu tidak boleh menikah atau menjadi wali nikah. Yang kelima, bukan paksaan. Kan sering tuh kita dengar tentang kawin lari, nikah lari, itu kan nggak boleh. Atau itu kan karena itu adalah paksaan dari orang tuanya. Jadi hal itu tidak diperbolehkan. Hal menikah itu harus sesuai dengan kehendak hati diri sendiri
dan ridho dari kedua orang tua. Jadi nggak boleh tuh ada namanya orang tua yang maksa banget jodohin anaknya, padahal anaknya udah tahu anaknya nggak mau, itu nggak boleh. Itu namanya paksaan, itu tidak diperbolehkan karena syarat menikah itu bukan paksaan, jadi nggak boleh. Lalu kita akan lanjut ke rukun nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu ada calon pengantin. Calon pengantin ini harus perempuan satu dan laki-laki. Kenapa harus perempuan sesama laki? Kan kita udah tahu jadi definisi dari menikah itu menyatukan dua orang perempuan dan laki-laki dalam satu ikatan. Jadi calon pengantinnya harus perempuan sama laki-laki, nggak boleh tuh perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki, itu nggak sah, nggak ada tuh di rukun, nggak sesuai itu sama rukunnya. Terus ada wali. Wali itu dari pihak perempuan. Wali dari pihak perempuan biasanya adalah ayahnya. Jika tidak ada ayahnya, maka bisa diwakilkan kepada laki-laki dari keluarga ayahnya, yaitu kakeknya, pamannya, atau kakak atau abangnya. Yang ketiga ada saksi. Saksi itu berasal dari kedua belah pihak. Satu orang lelaki dari pihak perempuan dan satu orang laki-laki dari pihak lelaki. Saksi itu adalah orang yang mengerti akan isi dari pernikahan tersebut, isi dari ijab qabul tersebut. Yang keempat adalah ijab qabul. Ijab diucapkan oleh perempuan, oleh pihak perempuan, dan qabul diucapkan oleh pihak lelaki. Jadi ijab qabul itu adalah salah satu dari rukun menikah. Oke, untuk materi keempat yaitu mahram nikah. Apa sih yang dimaksud dengan mahram? Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi karena akan tiga hal, yaitu nasab, persusuan, dan pernikahan. Pertama-tama kita ngebahas tentang nasab. Misalnya ada seseorang laki-laki orang yang haram dinikahinya adalah ibunya, neneknya, dan tingkatan jika antara di atasnya itu haram dinikahi. Lalu jika ibunya ini punya saudara perempuan, lalu ini punya anak, artinya sepupu si laki-laki ini, maka itu adalah boleh dinikahi. Lalu si laki-laki ini punya adik, dan ini tidak boleh dinikahi. Ini juga tidak boleh. Jika dia punya anak, maka anaknya ini juga tidak boleh dinikahi oleh orang tersebut. Laki-laki ini juga punya anaknya ini juga tidak boleh dinikahi. Jadi laki-laki ini tidak boleh menikah dengan saudara perempuan dari ibunya, adiknya, anak dari adiknya, dan anak dirinya sendiri. Itu tidak diperbolehkan untuk menikah karena keturunannya. Sampai kapanpun tidak diperbolehkan. Hingga mati pun tidak boleh karena ini adalah nasab atau keturunan. Begitu juga dengan perempuan. Kita balik aja. Kalau perempuan ada ayahnya dan kakeknya serta orang-orang di atasnya tidak boleh dinikahinya. Ada saudara laki-laki ayahnya juga tidak boleh dinikahinya. Anak atau sepupu dari ayahnya itu boleh dia nikahi. Kalau dia punya adik perempuan, itu juga tidak boleh adik laki-laki itu juga tidak boleh dinikahi. Anaknya juga tidak boleh, serta anak dirinya sendiri. Itu adalah keturunan atau hal yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Orang tidak boleh dinikahi sampai kapanpun, tanpa ada mau dibilang kayak ini sepupu kamu, bla bla bla, itu nggak boleh, tetap nggak boleh, apapun alasannya. Oke, untuk yang kedua yaitu persusuan. Misalnya ada keluarga dari Bu Budi dan Bu Susan, karena kita udah gambarin dulu ya. Bu Susan ini adalah orang yang kaya, rumahnya gede gitu, terus dia punya mobil. Sedangkan Bu Budi ini orangnya biasa-biasa aja. Jadi mereka sama-sama melahirkan si Susan sama Budi lahir. Terus karena Bu Susan ini kekurangan ASI, maka Susan ini diminta tolongin sama Bu Budi ini buat minta ASInya gitu. Sedangkan Bu Budi ini terus ASInya. Jadi Bu Budi ini memberikan
karena dibayar oleh Bu Susan, maka dia ngasih-ngasihnya buat si Susan ini. Jadi Susan sama Budi ini dilarang untuk nikah karena persusuan, bisa dibilang kayak satu ibu gitu. Tapi misalnya jika Susan ini punya adik namanya siapa ya nama adiknya, cewek juga gitu, Wati gitu. Nah, kalau si Wati ini diperbolehkan menikah dengan Budi ini, boleh nikahnya karena mereka nggak sepersusuan. Jadi stopnya sampai di sini aja. Tapi jika Susan ini punya anak, Budi ini punya anak, maka mereka berdua ini boleh untuk dinikahi. Jadi benar-benar sampai si Budi sama Susan ini aja yang nggak boleh nikah. Yang lain itu boleh, anak-anaknya si Susan nikah sama anaknya Budi itu boleh. Tapi kalau Susan sama Budi nggak boleh nikah. Tapi kalau misalnya Budi ini punya adiknya ini tetap nggak boleh nikah sama si Susan ini, karena mereka bisa dibilang satu ibu gitu. Karena Susan ini udah udah meminta ASI kepada ibu dari si Budi ini. Jadi untuk sepersusuan ini dilarang untuk menikah. Tapi nyampe ke orang yang disusui itu saja. Untuk mahar nikah yang terakhir adalah pernikahan. Misalnya ada si Santo. Santo ini nikah sama si Indah. Indah ini punya kakak namanya Lestari. Punya adik namanya Sasa. Terus mereka ini kan tentu mereka ini satu ibu. Namanya anggap aja Bunga. Terus si Santo ini haram untuk nikah sama si Sasa ini selama dia masih nikah sama si Indah ini. Kalau dia masih nikah sama si Indah ini, maka itu adalah dia nggak boleh nikahin Sasa. Sama Lestari itu nggak boleh dinikahin sampai dia masih nikah sama si Indah. Kalau dia udah cerai, dia boleh nikah sama Sasa dan boleh nikah sama Lestari. Tapi walaupun udah cerai, dia tetap nggak boleh nikah sama ibunya si Indah ini sampai kapanpun. Terus misalnya Santo sama Indah ini punya anak. Terus kan anggap aja mereka udah cerai, Indah tetap cerai sama si Santo. Terus si Indah ini nikah sama si Wahyu. Nah, terus mereka punya anak. Anak ini haram nikah sama si Santo karena itu adalah anak tiri. Anak tiri haram dinikahin. Terus Santo ini juga haram nikah sama si Bunga, ibu dari Lestari, Indah sama Sasa ini sampai kapanpun karena hubungan mertua. Kalau udah bukan mertua ya boleh. Kalau dia udah cerain mereka bertiga, dia boleh nikah sama si Bunga ini. Untuk pernikahan cuman itu aja sih materinya, nggak terlalu banyak. Ini bisa terjadi, ini masih bisa dirubah gitu. Kalau yang tadi keturunan itu kan nggak bisa dirubah. Kalau pernikahan ini masih bisa dirubah. Udah itu aja untuk materi kita kali ini. Oke, jadi itu ya hasil pembelajarannya kelas saya dapetin nih selama belajar sama Bu Ari tentang pernikahan. Jadi saya mencoba untuk mengungkapkan menurut kata-kata saya. Jika ada salah dari kata atau materinya, saya mohon maaf banget karena lagi belajar. Ini juga untuk tugas dari Buya. Jadi cuman itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.